terkait dengan hukumnya membaca basmalah atau membaca bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya kutip dari kitab I'anatul Talibin juz 1 halaman 3, cetakan biasa, cetakan Al-Hidayah. Pada qauluhu bismillahirrahmanirrahim ada sebuah referensi yang sangat bagus, yang sangat baik untuk dibuat rujukan terkait tentang membaca bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada 5 hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hasiluh annaha ta'tarihi al-ahkamul khamsatu. Bahwasanya hukumnya membaca basmalah, hukumnya membaca bismillahirrahmanirrahim itu ada 5. Al-wujubuh yang pertama wajib. Jadi hukumnya membaca basmalah yang pertama wajib. Kama fis sholati indana ma'asyira syafi'iyati. Sebagaimana dalam sholat kita, ketika kita berdiri membaca surat Al-Fatihah, maka membaca bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya wajib bagi kita bermadhab Syafi'i. Saya ulangi lagi, bagi kita bermadhab Syafi'i dalam sholat membaca surat Al-Fatihah hukumnya wajib. Di dalam surat Al-Fatihah ada basmalahnya, maka membaca basmalah, membaca bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya wajib. Kenapa? Li'annaha juz'un minha, karena basmalah itu termasuk satu juz, termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Bedanya di luar mazhab Syafi'i seperti mazhab Maliki. Makanya kita jangan heran seandainya ketika kita sholat berjamaah di sebuah tempat, baik itu masjid, mushola umpamanya, ternyata ada imamnya tidak membaca basmalah. Oh, berarti husnudzon kita mungkin beliau mengikuti mazhab di luar mazhab Syafi'i. Cuma kadang baca cuma tidak dikeraskan. Jadi basmalahnya dibaca tapi tidak dikeraskan. Selanjutnya wal istihbabu ainan kama fil wudu'i wal wuslih wa kifayatan kama fi aklil jama'ati wa kama fi jima'iz zawjaini fatakfi tasniyatu ahadihima kama qala asy-syamsu ramli innahu dhahir. Yang kedua hukumnya membaca basmalah yaitu sunnah. Jadi yang kedua hukumnya membaca basmalah itu hukumnya sunnah. Adapun dalam hukum yang ini ada 2 macam atau 2 bagian. Yang pertama ada sunnah ain, yang kedua ada sunnah kifayah. Adapun contoh dari membaca bismillahirrahmanirrahim yang sunnah ain, yaitu sebagaimana kita mau ngambil air wudhu. Jadi ketika kita mau wudhu, di sana kita dianjurkan untuk membaca basmalah ketika membasuh tangan, bismillahirrahmanirrahim umpamanya. Begitu juga ketika mau mandi. Jadi ketika mau mandi besar, kita dianjurkan untuk membaca basmalah. Itu contoh daripada membaca basmalah yang sunnah ain. Yang kedua membaca basmalah sunnah kifayah. Dalam hal ini banyak antara lain contohnya, yaitu seperti ketika ada golongan orang, ada 2, 3, 5 dan seterusnya makan bareng pakai nampan umpamanya atau terserah. Terus satu dari mereka yang mengucapkan basmalah, satu dari mereka yang membaca bismillahirrahmanirrahim, maka ini sudah dianggap fatakfi at-tasmiyah min ahadihim. Maka sudah cukup dari satu orang ini dalam masalah kesunahan membaca basmalah. Atau seperti ini contohnya, ada 2 pasangan suami istri. Ada 2 pasangan suami istri, yang satu membaca basmalah, membaca bismillahirrahmanirrahim, sedangkan yang lain tidak.
Jadi contohnya yang suami yang mengucapkan basmalah, istrinya tidak atau sebaliknya, maka dalam hal ini sudah dianggap cukup. Fatakfi at-tasbiyatu min ahadihima. Selanjutnya wat tahrimu fil muharramidz dzatiyih. Yang ketiga, hukumnya membaca basmalah itu haram. Dan hal ini terjadi dalam masalah perkara haram yang memang itu hukumnya asli haram, bukan haram karena faktor yang lain. Contohnya seperti si A mau mencuri, mau merampok umpamanya. Maka karena merampok, mencuri, miras itu sudah jelas-jelas haram, maka dalam hal ini ketika mau melakukan hal itu semua, mau miras, mau merampok, mau mencuri, maka tidak diperkenankan, maka hukumnya tidak boleh, haram membaca bismillahirrahmanirrahim. Bedanya kalau memang keharamannya secara aridi. Apa artinya? Artinya aslinya dianjurkan, tapi ada hal-hal yang memang baru datang, ada faktor baru sehingga menyebabkan haram. Apa contohnya? Contohnya seperti kita wudhu dengan air wasok. Wudhu itu kan dianjurkan, dibenarkan dalam agama. Cuman karena memang ada hal aridi, yaitu dengan air wasok yang menyebabkan haram, maka dalam hal ini membaca basmalah tetap dianjurkan, tidak haram. Selanjutnya yang keempat, wal karohatu fil makruhil dzati. Yang keempat yaitu hukumnya basmalah makruh. Hukumnya membaca bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya makruh. Dalam hal ini juga sama dengan haram, artinya kalau memang kita membaca basmalah dalam hal-hal yang memang sudah asli makruh, bukan aridi. Jadi memang sudah jelas makruh. Apa contohnya? Contohnya di sini dalam masalah kan nadhrih li fardi zaujatihi. Nah, sebagaimana suami melihat vagina istrinya, atau sebaliknya istri melihat alat vitalnya suami, itu kan makruh. Maka karena itu makruh secara dzati, maka untuk membaca basmalah, membaca bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya makruh. Bedanya karena secara aridi, artinya makruh tapi aridi bukan dzati. Contohnya ka'aklil basal, seperti mengkonsumsi bawang, makan bawang merah, makan bawang putih, itu kan makruhnya karena dzati. Apa artinya? Makruhnya karena memang menyebabkan bau. Maka dalam hal ini ketika membaca basmalah, ya hukumnya tetap dianjurkan karena kemakruhannya secara aridi. Selanjutnya wal ibahatu fil mubahat allati la syarafa fiha karena kalimata min makanin ila akhar. Selanjutnya hukumnya basmalah yang terakhir atau yang kelima yaitu mubah atau ibahah. Dan hal ini terjadi pada hal-hal yang mubah yang memang tidak ada kemuliaan. Seperti kita cuma sekedar memindah sebuah benda, memindah sebuah barang, min makan hada ila akhir, dari tempat ini dipindah ke tempat yang lain. Jadi kalau cuma sekedar mindah ini kan mubah. Ternyata kita membaca basmalah, maka hal itu termasuk contoh daripada membaca basmalah yang hukumnya mubah atau ibahah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, sekalipun sangat singkat dan sangat sedikit. Semoga manfaat dan berkah. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.